Halo, perkenalkan nama saya Ayusa Mosir dengan NPM 2012-0042. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan berjudul Parallel Processing. Oke, yang pertama, parallel processing atau pemrosesan paralel merupakan komputasi dua atau lebih tugas yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada. Pemrosesan paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor. Selanjutnya, komputasi paralel. Komputasi paralel merupakan salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, dikarenakan harus mengolah data dalam jumlah besar, seperti pada industri keuangan, bioinformatika, dan lain sebagainya, maupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Selanjutnya, komputasi paralel membutuhkan pertama algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga kompiler. Berikut gambar ini merupakan contoh dari komputasi paralel. Selanjutnya, arsitektur komputasi paralel. Taksonomi Flynn membagi arsitektur komputer paralel dengan menggunakan sudut pandang instruksi dan data, sehingga terdapat 4 jenis arsitektur komputer paralel. Yang pertama adalah SISD atau Single Instruction Single Data. Arsitektur ini adalah arsitektur yang mewakili komputer serial, di mana hanya ada satu prosesor dan satu aliran masukan data atau memori, sehingga hanya ada satu task yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Arsitektur von Neumann termasuk dalam jenis ini. SISD adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVA AC1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Oke, yang kedua adalah SIMD atau Single Instruction Multiply Data. Arsitektur ini eksekusi sebuah instruksi akan dilakukan secara bersamaan oleh beberapa prosesor, di mana suatu prosesor dapat menggunakan data yang berbeda dengan prosesor lain. Karakteristik lain dari arsitektur ini adalah alur eksekusi instruksi yang deterministik atau state dari instruksi dan data pada suatu waktu dapat dengan mudah diketahui. Arsitektur ini cocok untuk program yang dapat dibagi menjadi task-task yang mempunyai derajat keteraturan yang tinggi. Misalnya sistem pengolahan grafik. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun, setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ILLIAC 4, MASPAR, Cray XMP, Cray YMP, Thinking Machines SCM2, dan Cell Processor TGPU. Yang selanjutnya, ketiga, MISD atau Multiply Instruction Single Data. Pada arsitektur ini, berbagai instruksi akan dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa prosesor dengan menggunakan data yang sama. Arsitektur ini kurang populer karena hanya sedikit permasalahan yang membutuhkan solusi dengan menggunakan
karakteristik arsitektur ini. Contoh permasalahan yang mungkin membutuhkan arsitektur ini antara lain adalah multiply frequency filter dan program pemecah sandi yang menggunakan beberapa algoritma kriptografi sekaligus. MISD menggunakan banyak prosesor, dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengelola data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD, namun cara penyelesaiannya yang berbeda. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Selanjutnya yang keempat, MIMD atau Multiply Instruction Multiply Data. Pada arsitektur ini, berbagai instruksi dapat dieksekusi oleh beberapa prosesor, di mana masing-masing prosesor dapat menggunakan data yang berbeda. Eksekusi instruksi pada arsitektur ini dapat dilakukan secara sinkron, atau pada suatu rentan waktu, jumlah instruksi yang dieksekusi oleh semua prosesor adalah sama, maupun asinkron, deterministik maupun non-deterministik. MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. Selanjutnya, pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, atau yang disebut komputasi paralel. Adil dalam komputer dengan satu atau merupakan proses tunggal ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel pada CPU. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut diterapkan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam suatu jaringan komputer, lebih sering istilah yang digunakan adalah sistem terdistribusi atau distributed computing. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah perangkat bantu komputasi paralel. Yang pertama, PVM. PVM merupakan perangkat lunak yang membuat sekumpulan komputer menjadi tampak seperti sebuah sistem komputer virtual yang besar. Sekumpulan komputer yang akan terlibat dalam proses penyelesaian masalah harus didefinisikan terlebih dahulu agar dapat menjalankan fungsinya. Komputer-komputer yang terlibat dalam komputasi bisa homogen dengan platform yang sama maupun heterogen dengan platform yang berbeda, asal di antara mereka bisa saling berkomunikasi. PVM dapat menangani semua pengiriman proses, konversi data, dan penjadwalan secara message passing untuk sistem yang tidak kompatibel sekalipun. Yang kedua, MPI. Dalam implementasinya, MPI menggunakan fungsi-fungsi pustaka yang dapat dipanggil dari program C, C++, atau Fortran, hampir sama dengan PVM. MPI juga portable untuk berbagai arsitektur. Ditinjau dari sisi aplikasi, MPI hanya dapat digunakan dengan model single program multiply data atau disingkat SPMD, sedangkan PVM dapat digunakan dengan model SPMD maupun multiply program multiply data atau MPMD. Model SPMD secara fisik ditunjukkan dengan program master dan slave yang menyatu, sedangkan MPMD ditunjukkan dengan program master dan slave yang terpisah.
Sistem PFM terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah daemon yang diberi nama PVMD. PVMD diaktifkan di setiap komputer yang akan membentuk mesin virtual. Bagian kedua adalah pustaka rutin antarmuka PVM yang berisi koleksi perintah-perintah primitif untuk mengoperasikan proses-proses pustaka tersebut. Pustaka rutin ini digunakan dalam program aplikasi paralel yang ditulis dengan bahasa pemrograman C, C++ atau Fortran 77. Aplikasi dalam bahasa pemrograman C dan C++ dihubungkan melalui pustaka libpvm 3.lib. Sedangkan aplikasi dalam bahasa pemrograman Fortran 77 dapat mengambil rutin-rutin dalam libfpvm 3.lib. Kedua pustaka tersebut telah tersedia pada saat instalasi. Sekian video presentasi dari materi yang berjudul Parallel Processing. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.